Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang terhormat Ibu Hastuti Mustaqim selaku dosen pengantar manajemen dan teman-teman yang kami banggakan. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan tema perkembangan teori-teori manajemen dari masa ke masa. Tetapi sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Adolfina Dua Padang, Andi Lala Aulia, Maruah Amalia Putrisam, dan Amos Kiding. Manajemen awal. Manajemen sudah ada sejak lama. Hal tersebut dapat kita lihat dari adanya bangunan-bangunan seperti piramida di Mesir dan tembok raksasa di Cina. Lalu, apa hubungan bangunan tersebut dengan manajemen? Jadi, pembangunan tersebut dilakukan oleh beribu-ribu pekerja. Tentu saja diperlukan seseorang untuk bertanggung jawab dan mengawasi kegiatan yang saat ini kita sebut sebagai manajer. Ada dua peristiwa penting dalam manajemen. Yang pertama adalah ketika Adam Smith pada tahun 1776 menerbitkan karya berjudul The Will of Nation yang berisi tentang pembagian kerja atau division of labor, yaitu pemisahan pekerjaan menjadi tugas berwal lingkup sempit dan dilakukan berulang-ulang. Menurutnya, pembagian kerja dapat memacu produktivitas karena meningkatkan kecepatan dan menghemat waktu. Peristiwa kedua yaitu revolusi industri di Inggris, yang ditandai dengan dimulainya penggunaan mesin menggantikan tenaga manusia, yang berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah menuju pabrik. Dalam ilmu manajemen ada beberapa pendekatan-pendekatan umum, diantaranya adalah yang pertama pendekatan klasik, yaitu studi-studi manajemen yang berfokus pada rasionalitas dan menjadikan organisasi dan pekerja berfungsi seefisien mungkin. Dua teori utama pendekatan klasik adalah teori manajemen ilmiah dan teori administrasi umum. Yang dimaksud dengan teori manajemen ilmiah atau scientific management theory, yaitu teori manajemen yang menerapkan metode ilmiah dalam rangka menemukan satu cara terbaik untuk melakukan sebuah pekerjaan. Teori ini muncul tahun 1911 saat Frederick Winslow Taylor menerbitkan karya berjudul Principles of Scientific Management. Prinsip-prinsip manajemen ilmiah menurut Taylor yaitu: pertama, mengembangkan pendekatan ilmiah untuk menggantikan produk lama yang didasarkan pada kebiasaan. Yang kedua, secara ilmiah memilih pekerja yang paling tepat, kemudian dilatih, dididik, dan dibina. Yang ketiga, bekerja sama dengan pekerja untuk memastikan semua tugas terlaksana sesuai aturan yang dikembangkan secara ilmiah. Dan yang terakhir, membagi beban kerja dan tanggung jawab secara merata di antara manajemen dan pekerja. Teori administrasi umum atau General Administrative Theory, yaitu teori manajemen yang menitikberatkan pada penjabaran hal-hal yang harus dilakukan manajer dan hal-hal yang disebut praktik manajemen yang baik. Henry Fayol adalah orang pertama yang mencetuskan 5 fungsi manajemen. Ia percaya bahwa manajemen merupakan aktivitas yang secara garis besar sama dalam semua organisasi. Hal tersebut mendorongnya mengembangkan 14 prinsip manajemen yang terdiri dari pembagian kerja, kewenangan, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arahan, penundukan kepentingan pribadi di bawah kepentingan umum, remunerasi, sentralisasi, rantai komando, keteraturan, keselayakan, kestabilan posisi dan jabatan karyawan, inisiatif, dan semangat kekeluargaan. Fayol juga membagi kegiatan operasi perusahaan menjadi beberapa kegiatan, yaitu teknik, keuangan, komersial, keamanan, dan manajerial. Selain Fayol, ada pula Max Weber yang mengembangkan teori mengenai struktur otoritas dan hubungan berdasarkan model organisasi ideal yang disebut birokrasi. Menurutnya, sebuah birokrasi harus memiliki ciri-ciri yaitu pembagian kerja, hierarki kewenangan, pemilihan formal, arahan dan peraturan formal, impersonalitas, dan orientasi karir. Pendekatan perilaku atau teori perilaku organisasi atau Organizational Behavior Theory, yaitu bidang kajian ilmiah yang menelaah tindakan orang yang bekerja dalam suatu organisasi. Robert Owen, Hugo Munsterberg, Mary Parker Follett, dan Chester Barnard adalah pendukung awal teori ini. Mereka meyakini bahwa manusia merupakan aset terpenting yang dimiliki organisasi sehingga harus dikelola dengan baik.
Teori ini banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep psikologi yang diaplikasikan dalam industri, misalnya dalam seleksi pekerja, pemotivasian, dan kerja tim. Hugo Munsterberg dalam bukunya Psychology and Industrial Efficiency menjelaskan 3 cara meningkatkan produktivitas, yaitu 1. Best possible person, menempatkan pekerja terbaik sesuai dengan bidangnya. 2. Best possible work, menciptakan tata kerja terbaik untuk memaksimalkan produktivitas. 3. Best possible effect, menggunakan pengaruh psikologis yang paling tepat dalam memotivasi karyawan. The Hawthorne Study adalah kontribusi terpenting teori ini, yaitu serangkaian studi yang dilakukan Western Electric Company Works yang membuka cakrawala baru mengenai perilaku kerja individu maupun kelompok. Dari penelitian tersebut, disimpulkan bahwa suasana kelompok dan pengawasan yang lebih partisipatif lebih memenuhi produktivitas kerja dibanding dengan inisiatif dan uang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perasaan, sikap, dan hubungan antar karyawan menjadi penting dalam manajemen. Pendekatan kuantitatif yaitu penggunaan teknik-teknik kuantitatif untuk membantu proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini lahir dan berkembang dari solusi matematika dan statistika yang diciptakan untuk memecahkan masalah-masalah militer dan Perang Dunia II. Teori kuantitatif memfokuskan perhitungan manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Teori kuantitatif melibatkan penggunaan statistika, model-model optimasi, model-model informasi, simulasi komputer, dan teknik kuantitatif lainnya dalam aktivitas manajemen. Teori ini memberikan kontribusi langsung dalam manajemen, khususnya di bidang perencanaan dan pengendalian. Teori ini banyak digunakan dalam capital budgeting, manajemen cash flow, scheduling, economic order quantity, optimasi pemilihan investasi, dan sebagainya. Pendekatan modern. Dalam pendekatan modern ada 2 teori yang digunakan, yaitu teori sistem dan teori kontingensi. Teori sistem yaitu teori yang menegaskan bahwa bisnis terdiri dari beberapa komponen yang harus bekerja secara harmonis. Dalam menjalankan aktivitasnya, manajer harus memastikan semua bagian organisasi berjalan dengan selaras demi tercapainya sasaran organisasi. Selain itu, teori ini juga mengisyaratkan bahwa keputusan atau tindakan di salah satu bidang akan memengaruhi bidang lainnya. Teori itu mengakui bahwa organisasi tidak sepenuhnya mandiri dan tidak dapat mencukupi dirinya sendiri. Organisasi bergantung pada lingkungan untuk memperoleh input yang dibutuhkan dan menyerap output yang dihasilkan. Adapun input yaitu bahan baku, SDM, modal, teknologi informasi, proses transformasi, aktivitas kerja karyawan, aktivitas manajemen, teknologi dan metode operasi. Adapun output yaitu produk dan jasa, hasil keuangan, informasi, hasil manusia. Yang kedua yaitu teori kontingensi, yaitu teori manajemen yang menyatakan bahwa setiap organisasi bersifat unik, menghadapi situasi yang berlainan, dan membutuhkan cara pengelolaan yang berbeda. Ada banyak variabel kontingensi dalam manajemen. Berikut variabel kontingensi yang populer antara lain: ukuran organisasi, teknologi untuk pekerjaan rutin, ketidakpastian lingkungan, perbedaan individu. Itulah penyampaian materi mengenai perkembangan teori manajemen dari masa ke masa yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.